Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Ma'rufin. Saya mengampu mata pelajaran antropologi di kelas 10 ini. Ini adalah pertemuan pertama kita, dan di awal pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar antropologi. Dalam program semester tahun pelajaran 2020 sampai 2021 ini ada 2 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan atau harus kita miliki. Ada 2 kompetensi dasar, yaitu antropologi dalam kajian kebudayaan, penggolongan sosial dalam masyarakat Indonesia. Setiap minggu kita ada 3 jam pertemuan. Nah, ini materi kita. Yang pertama, antropologi dalam kajian budaya, yaitu ada beberapa materi: definisi antropologi menurut para ahli, kemudian konsep-konsep dasar antropologi, fase-fase perkembangan antropologi, pembagian ilmu antropologi, peran, fungsi, serta manfaat antropologi dalam masyarakat. Berikutnya yaitu pendekatan dan metode penelitian antropologi. Dan yang terakhir pada kompetensi dasar yang pertama ini, materi kajian antropologi. Nah, itu yang kita bahas pada kompetensi dasar pertama atau 3.1, mulai dari definisi apa sih antropologi itu. Saya kira ini adalah pelajaran awal ya. Antropologi itu mungkin belum banyak dikenal oleh siswa yang baru masuk SMA seperti itu. Di antropologi adalah ilmu baru mungkin ya bagi anak-anak SMP yang baru beranjak ke SMA, khususnya kelas bahasa ini. Apa itu antropologi? Konsepnya, fase-fase perkembangannya, bagaimana antropologi dari awal munculnya ilmu ini sampai sekarang, kemudian pembagian ilmunya, peran, fungsi, dan manfaat antropologi, dan pendekatan dan metode penelitiannya. Dan terakhir, materi kajian antropologi itu apa saja. Ya, walaupun 1 KD, tapi cukup banyak materi yang harus kita selesaikan atau kita dapatkan dalam 1 KD saja. Nah, kemudian KD kedua, penggolongan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kemudian konsep penggolongan sosial, secara definisi konsepnya seperti apa, wujud penggolongan sosial, kemudian sebab akibat adanya penggolongan sosial dan cara mengatasi masalah akibat penggolongan sosial. Oke, itu nanti kita bahas setelah KD pertama. Kita sekarang fokus pada KD pertama mengenai definisi antropologi menurut para ahli. Oke, kompetensi dasar yang harus kita miliki. Yang pertama, 3.1, memahami antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya secara holistik dalam rangka membangun sikap toleran, empati, dan saling menghargai sehingga tercipta kerukunan nasional. Nah, dalam memahami antropologi sebagai ilmu yang mempelajari keanekaragaman, jadi ketika kita belajar antropologi, maka kita akan paham bahwa antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman, bermacam-macamnya, dan kesamaan manusia Indonesia khususnya, dan cara hidupnya secara menyeluruh atau holistik dalam rangka membangun sikap toleran. Dengan keanekaragaman, kesamaan manusia, maka kita ini belajar untuk membangun sikap toleransi. Jadi tidak mudah kaku terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kita juga bisa bersifat empati, saling menghargai, sehingga tercipta kerukunan nasional. Jadi perbedaan-perbedaan suku, agama, dan sebagainya membuat kita itu semakin toleran. Oke, berikutnya untuk kompetensi keterampilan,
kita mampu membaca berbagai literatur dan mendiskusikan hasil bacaan tentang ilmu antro sebagai ilmu yang pelajari keanekaragaman manusia Indonesia dan cara hidupnya. Jadi intinya kita dengan mempelajari literatur dan mendiskusikan hasil bacaan ini, kita mampu mempelajari antro sebagai ilmu yang beraneka ragam dan kesamaan manusia Indonesia dan cara hidupnya sama seperti di atas. Tapi intinya kita ini bisa membaca literatur dan mendiskusikan hasil bacaan yang kita baca melalui ilmu antropologi tadi. Oke, lanjut. Indikator pembelajaran yang pertama, mendefinisikan antropologi menurut para ahli. Jadi nanti antropologi itu apa sih? Definisinya artinya menurut para ahli dan mendiskusikan konsep-konsep dasar antropologi. Yang pertama, definisi antropologi menurut para ahli. Nah, ini ada pendapat dari Kuncoro Ningrat. Pendapat dari Kuncoro Ningrat bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Jadi menurut Kuncoro Ningrat ini, ilmu antropologi itu mempelajari manusia, yang umumnya mempelajari aneka warna, ya warna kulit manusia, entah hitam, putih, kuning dan sebagainya, dan bentuk fisiknya, fisik dari masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan. Apa sih kebudayaan yang dihasilkan? Banyak. Ada kebudayaan fisik, ya. Ada kebudayaan materi, ya. Kebudayaan ini meliputi banyak hal seperti itu ya. Sesuatu yang diciptakan oleh manusia itulah kebudayaan, seperti pakaian, kemudian kendaraan dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan. Sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu yang disebut budaya. Kemudian menurut David Kaplan, antropologi adalah satu-satunya ilmu pengetahuan sosial yang berusaha membahas kedua sisi, sifat hakikat manusia, sekaligus sisi biologi, antropologi ragawi, dan sisi kultural, antropologi budaya. Nah, ini menurut David Kaplan, ini antropologi satu-satunya ilmu yang berusaha membahas dua sisi, ya, sisi manusia, sisi fisiknya maupun sisi kulturalnya atau budayanya. Sisi fisiknya yaitu sisi biologi, antropologi ragawi, yaitu bentuk tubuh manusia, warna kulit manusia, dan arah yang lain adalah sisi kultural, budayanya, bagaimana cara hidupnya, dan seterusnya. Nah, itu definisi menurut David Kaplan. Berikutnya, menurut Ralph Bell dan Harry Hughes, antropologi adalah ilmu mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakan. Jadi apa yang semua yang dikerjakan ini yang dikerjakan manusia ini dianggap sebagai ilmu antropologi. Apapun yang dikerjakan manusia, yang mempelajari manusia, itulah ilmu antropologi. Maaf tadi ada yang kelewat. Oke, ini tadi terlewat ya untuk slide-nya. Berikutnya adalah definisi menurut William A. Haviland. Ya, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi, studi tentang umat manusia, menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Jadi apapun terkait perilaku dan secara umum yang bermanfaat untuk manusia, inilah yang disebut antropologi. Perilaku bisa juga terkait dengan budaya seperti itu ya. Kemudian menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang manusia. Jadi lahirnya antropologi itu dari keingintahuan
rasa kepo, rasa penasaran yang tidak terbatas dengan umat manusia. Dari manusia itu kalau dibahas gak ada habisnya seperti itu ya. Mulai dari fisiknya, pola perilakunya, budayanya, apa yang dihasilkannya, ya unik manusia itu ya. Sehingga sangat luas sekali pembahasan antropologi itu, bisa menyangkut sejarah, bisa menyangkut politik, ya, bisa menyangkut apapun itu, biologi juga bisa. Jadi antropologi itu ilmu yang luas gitu. Oke. Ini tadi Ralph L. Bills and Harry Hugen sudah kita bahas. Nah, dari keseluruhan definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman. Jadi keanekaragaman manusia, kemudian ciri-ciri fisiknya yang beraneka ragam, serta kebudayaannya, mulai dari cara berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan setiap manusia. Jadi perilaku manusia itu tradisi, nilai-nilai yang dipegang, tata krama, sopan santun, ya, itu termasuk nilai-nilai. Nah, dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, objek kajian antropologi adalah aspek ciri-ciri fisik manusia dan aspek dari produk. Oke, jadi objek kajian antropologi adalah aspek ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik manusia inilah yang dikaji dalam ilmu antropologi atau antropologi ragawi. Jadi hampir mirip kayak biologi seperti itu ya. Tapi kalau biologi kan juga termasuk fisik dalam dan sebagainya, itu juga dibahas. Tapi kalau antropologi fisik, secara fisik luar seperti itu yang dibahas. Dan juga aspek dari produk budayanya, apa yang dihasilkan oleh manusia. Nah, itu adalah produk budaya namanya. Nanti kita bahas apa saja wujud budaya yang dihasilkan oleh manusia. Ya, seperti ada 3 itu ya. Ada 3 dari wujud budaya yang dihasilkan oleh manusia. Ada wujud konsep seperti itu, kemudian ada artefak ya, dan juga bentuk perilaku seperti itu atau aktivitas. Nah, saya kira itu untuk konsep dasar antropologi untuk pertemuan pertama ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek ciri-ciri fisik manusianya dan aspek dari produk budayanya. Jadi antropologi ini mempelajari manusia dan budaya seperti itu ya, dan budaya yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Nah, tari-tarian, musik dan sebagainya itu adalah hasil produk budaya manusia. Jadi wujud budaya atau budaya yang dihasilkan itu ada 3 macam ya. Wujud ideal atau nilai-nilai, aktivitas, dan juga artefak. Artefak itu benda yang dihasilkan oleh manusia. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.